Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan dari pengertian dan sumber etika bisnis yang disusun oleh Nur Muhammad Kolfi sama Muhammad Rizky Fajar Maulana. Terima kasih. Bab 1. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah suatu tindakan dalam bisnis yang tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat agar tidak menimbulkan kerugian di lain pihak. Pemicu. Pelaku atau pemicu dalam setiap kegiatan atau aktivitas adalah individualisme dan konsumerisme yang berasal dari nafsu manusia. Jadi dengan sifat seperti ini tidaklah heran jika manusia bebas mengeksploitasi alam secara tidak terbatas, menjadi hedonisme dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan materi sehingga lahirlah jurang antara si kaya dan si miskin yang sangat dalam. Sederhananya ialah kapitalisme. Agama Islam sendiri mengombinasikan nilai-nilai spiritual dan material dalam kesatuan yang seimbang dengan tujuan menjadikan manusia hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Akan tetapi konsep materialisme sekarang berkembang pesat, akibatnya menyingkirkan nilai-nilai spiritualisme, dan yang terjadi di masyarakat ialah paradigma harta, jabatan, kekuasaan menjadi tolak ukur baik tidaknya seseorang itu. Disinilah pentingnya etika bisnis Islami ditumbuh dikembangkan sebagai alternatif solusi untuk memecahkan berbagai persoalan bisnis yang berkembang agar kita tidak terjebak pada sifat-sifat kapitalis, sekularis, individualis, hedonisme, dan perilaku berlebih-lebihan yang menghalalkan segala cara dalam mengelola bisnis. Bab 2. Teori nilai. Nilai merupakan sesuatu yang menarik, sesuatu yang dicari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai dan diinginkan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa nilai adalah sesuatu yang baik. Jadi apa saja yang dianggap baik oleh manusia secara objektif, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai sesuatu yang nilai. Sesuatu disebut bernilai karena memang secara intrinsik ia bernilai, kemudian sesuatu itu juga bernilai karena diberi nilai. Arti nilai. Ada beberapa tokoh yang menjelaskan arti nilai, yaitu Zaki Derajat 1984 menyatakan bahwa nilai merupakan seperangkat keyakinan sebagai suatu identitas yang memberikan corak khusus kepada pola pikir, perasaan, ketertiban atau perilaku. Sastra Prateja 1993 menyebutkan bahwa nilai itu sebagai sesuatu yang diagungkan, dihargai dan dipelihara. Filsuf Jerman Amerika Hans Jonas 1992 mengatakan bahwa nilai adalah sesuatu yang disetujui, the authority of a yes. Pada prinsipnya nilai adalah sesuatu yang disepakati bersama. Bab 3. Teori etika. 1. Hakikat etika. Secara etimologis, term etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti watak, kesusilaan atau adat. Dalam kamus bahasa Indonesia, etika diartikan dengan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak moral. Dalam pengertian umum, etika diartikan dengan usaha yang sistematis untuk memahami pengalaman moral individu dan masyarakat sedemikian rupa untuk menentukan aturan-aturan yang seharusnya mengatur tingkah laku manusia, nilai-nilai yang dikembangkan, dan sifat-sifat yang perlu dikembangkan dalam hidup. 2. Fungsi dan peranan etika. Berikut adalah beberapa fungsi dan peranan etika, yaitu 1. Etika dapat mengajak dan memotivasi orang untuk bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri yang dapat dipertanggungjawabkan. 2. Etika dapat mengerahkan masyarakat untuk dapat berkembang menjadi masyarakat yang tertib, teratur, damai, dan sejahtera dengan mentaati norma-norma yang berlaku guna mencapai ketertiban dan kesejahteraan sosial. 3. Indikator etika. Meskipun pokok pembicaraan antara etika dan hukum adalah sama, yaitu sama-sama membahas tentang perbuatan manusia, demikian pula dengan tujuannya, yakni mengatur perbuatan manusia untuk keselamatan, keselarasan, keserasian, dan kebahagiaan hidup manusia. Untuk itu ada beberapa indikator yang perlu diketahui, yaitu 1. Sesuatu yang dimaksud adalah perbuatan manusia. B. Perbuatan itu atas kehendak atau keinginan manusia. C. Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja tanpa ada unsur paksaan. D. Perbuatan itu diketahui waktu melakukan dan menilai perbuatan tersebut dengan kategori baik, buruk, besar, benar, salah, atau patut dan tidak patut. 4. Prinsip dan norma etika. Berikut ini adalah beberapa prinsip etika, antara lain: A. Menghindari perbuatan riba. B. Memberikan sedekah atau zakat. C. Berbisnis atas dasar keridhaan. D. Bertindak amanah. E. Menepati janji. F. Berlaku adil. G. Menolak tindakan gora. H. Menjauhi tindakan zalim. I. Melakukan tindakan ibra. C. Memberikan ujro. K. Menolak tindakan maisir. I. Menegakkan taksir. M. Menghargai hak kemanusiaan. N. Mengendalikan diri. O. Dalam melakukan toleransi. P. Menjauhi tindakan ihtikar. Bab 4. Sumber-sumber etika bisnis. Dalam berbagai sumber yang kami ketahui ada 3 sumber etika bisnis, yaitu 1. Etika bisnis Katolik. 2. Etika bisnis kapitalis. Dan ketiga, etika bisnis Islami. Yang pertama, etika bisnis kapitalis. Pengertian etika bisnis kapitalis ialah suatu tindakan atau kegiatan bisnis yang dilakukan semena-menanya untuk mengejar kesenangan duniawi dan mempertimbangkan lingkungan di sekitarnya, meraih untung sebesar-besarnya tanpa memperhatikan aturan yang ada di masyarakat.
Yang kedua, etika bisnis Katolik. Menurut Magistrat 1994, pertimbangan tentang etika Kristiani umumnya sudah memperlihatkan bahwa dalam bidang bisnis pun tidak ada sebuah etika khusus Injil. Dunia usaha pun harus mengikuti tuntunan moralitas biasa. Orang Kristen tidak mempunyai pengetahuan khusus bagaimana bisnis dijalankan secara etis yang berbeda dari orang-orang lain. Menurut beliau, dianggap dari pengusaha Katolik adalah semangat kejujuran, wawasan, dan tidak karena tidak egois, bahkan setiap persaingan tanggung jawab karena tidak ada penderitaan atau dirugikan karena usaha serta memiliki perhatian kepada karyawannya. Semua unsur itu tertuang dalam norma etika jadi bukan dari Injil. Terima kasih. Yang ketiga, etika bisnis Islami. Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang dan agama Islam disebarluaskan terutama melalui para pedagang Muslim. Dalam Al-Quran terdapat peringatan terhadap penyalahgunaan kekayaan, tetapi tidak dilarang mencari kekayaan dengan cara halal. Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.